Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita akan masuk pada submateri yang berikut tentang keliling dan luas lingkaran. Oke, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, keliling lingkaran. Nah, rumus dari keliling lingkaran itu adalah 2πr atau πd. Jadi rumus lingkaran ada dua. Yang pertama, K sama dengan 2πr, kemudian K sama dengan πd. Kemudian luas dari lingkaran itu dapat kita cari dengan rumus L sama dengan πr kuadrat atau L sama dengan 1/4 πd kuadrat. Ini L sama dengan πr kuadrat atau L sama dengan 1/4 πd kuadrat atau 1/4 πd pangkat 2. Nah, adapun catatannya, jadi D itu sama dengan 2R ya. Nah, jadi panjang diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Nah, begitu juga sebaliknya, R sama dengan setengah kali diameter. Kemudian nilai dari Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, jadi nilai dari Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Jadi simbol ini dibaca dengan Pi. Nah, kemudian Pi adalah keliling per diameter ya. Nah, jadi Pi itu keliling per diameter atau bisa kita tulis menjadi Pi sama dengan K per D. Nah, atau bisa kita tulis Pi sama dengan K per D. Agar kita lebih paham berkaitan dengan konsep ini tentang keliling dan luas lingkaran, maka kita coba perhatikan contoh berikut ini. John memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Jika kolam tersebut memiliki jari-jari 7 cm, maka hitunglah yang pertama keliling kolam, kemudian yang kedua luas kolam ikan tersebut. Nah, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, pertama kita tulis diketahuinya. Nah, diketahuinya jari-jari atau bisa kita tulis R sama dengan 7 cm. Kemudian di sini kita pilih nilai Pi-nya sama dengan 22/7. Bisa juga kita pakai 3,14, tidak ada masalahnya. Nanti hasilnya pasti sama. Nah, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan Pi sama dengan 22/7. Lalu pertanyaannya, yang pertama tadi keliling kolam dan yang ke-B adalah luas kolam. Nah, kita akan menjawabnya mulai dari pertanyaan yang pertama, keliling kolam. Nah, rumus keliling kolam tadi adalah 2πr. Nah, maka kita bisa tulis di sini adalah K sama dengan 2πr. Nah, sehingga Pi-nya kita ganti dengan 22/7 dan R-nya kita ganti dengan 7 cm. Maka jadinya 2 kali 22/7 kali 7. Nah, itu tidak lain sama dengan 2 kali 22 itu sama dengan 44 cm.
Jadi keliling kolam dari si John ini dengan jari-jari 7 cm adalah 44 cm. Jadi keliling kolam dari si John adalah 44 cm. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ke B, luas kolam. Nah, untuk mencari luas kolam tentu kita menggunakan rumus luas lingkaran, karena kolam yang dimiliki oleh John itu tadi berbentuk lingkaran. Maka L sama dengan PR kuadrat. L sama dengan PR kuadrat. Maka P-nya juga kita ganti dengan 22/7, R-nya kita ganti dengan 7 cm. Maka jadinya 22/7 dikali 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah 22/7 dikali 49. Maka jadinya 22 dikali 7 itu tidak lain sama dengan 154 cm kuadrat. Nah, jadi luas kolam ikan yang berbentuk lingkaran dari si John ini adalah 154 cm kuadrat. Kemudian kita ke contoh yang berikut. Jadi kita perhatikan gambar yang ada. Panjang AB-nya 30 cm, kemudian panjang AD-nya sama dengan 20 cm. Nah, jadi ini adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari persegi panjang, kemudian 2,5 lingkaran di sini. Nah, pertanyaannya adalah pada gambar di samping panjang AD-nya adalah 20 cm dan panjang AB 30 cm. Keliling dan luas daerah yang diarsir adalah jadi keliling dan luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir yang dimaksud adalah daerah yang berwarna hijau ini, ya. Nah, jadi jangan bingung mana daerah yang diarsir, atau mana yang dimaksud dengan daerah yang diarsir pada pertanyaan tersebut. Jadi daerah yang diarsir adalah daerah yang berwarna hijau ini. Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Jadi panjang AD sama dengan panjang BC yaitu 20 cm. Nah, panjang AD atau BC ini juga bisa dijadikan sebagai diameter dari lingkaran. Nah, lingkaran yang dimaksud adalah ini. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik gambar yang ada, ini daerah lingkaran ini adalah daerah setengah lingkaran. Ini busurnya adalah busur AD. Nah, begitu juga ini busur BC. Nah, kemudian panjang AB itu sama dengan panjang CD, yaitu 30 cm. Nah, kemudian kita cari yang pertama keliling daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari keliling daerah yang diarsir, maka caranya adalah kita jumlahkan panjang busur AD ditambah dengan panjang DC, lalu ditambah panjang busur BC atau CB, kemudian ditambah dengan panjang AB ini. Maka bisa kita tulis di sini busur AD ditambah ini busur AD ini. Busur AD ditambah garis AB atau sisi AB, kemudian ditambah busur BC ya,
ditambah busur BC, kemudian ditambah sisi CD. Nah, untuk lebih mudahnya, supaya tidak mengalami kebingungan, kita cari satu persatu ya. Nah, khususnya kita mencari busur AD dan busur BC. Nah, kalau AB dan CD-nya kita tidak perlu cari karena sudah ada pada soal. Nah, sekarang kita mulai untuk mencari busur AD. Nah, bagaimana caranya untuk mencari busur AD? Nah, untuk mencari busur AD berarti kita mencari keliling lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan busur AD ini merupakan setengah lingkaran. Nah, maka cara untuk mencari busur AD ini adalah dengan menggunakan rumus keliling lingkaran dikali dengan setengah. Maka jadinya adalah busur AD itu sama dengan setengah kali pi D. Nah, pi-nya bebas, kita pilih nilai 22/7 atau 3,14. Nah, bisa. Nah, kita pilih salah satunya, katakan di sini kita pilih pi sama dengan 3,14. Nah, maka jadinya adalah setengah kali 3,14 kali 20. Nah, maka hasilnya adalah 3,14 kali 10 sama dengan 31,4 cm. Nah, jadi ini untuk busur AD. Jadi panjang busur AD-nya sama dengan 31,4 cm. Nah, berikutnya kita mencari busur BC. Nah, kalau kita perhatikan gambar yang ada, busur AD sama persis dengan busur BC. Nah, dengan demikian panjang busur AD itu sama dengan panjang busur BC. Nah, sehingga bisa kita tulis di sini sama dengan panjang busur BC itu sama dengan panjang busur AD. Sehingga panjang busur BC-nya itu juga sama dengan 31,4 cm. Nah, berikutnya adalah kita mencari keliling daerah yang diarsir. Nah, berarti kalau mencari keliling daerah yang diarsir, kita kembali lagi ke ketentuan yang di awal tadi. Nah, keliling daerah yang diarsir sama dengan busur AD ditambah AB tambah busur BC ditambah CD. Nah, maka jadinya adalah busur AD ditambah AB tambah busur BC tambah CD. Itu sama dengan 31,4 tambah 30 tambah 31,4 tambah 30. Maka jadinya adalah 122,8 cm. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang berikut tentang luas daerah yang diarsir. Nah, kita akan menggambar lagi gambarnya. Lalu panjang AB itu sama dengan 30 cm dan panjang AD sama dengan 20 cm. Jadi panjang AD sama dengan BC tadi sama dengan 20 cm, maka D atau diameter yaitu 20 cm. Lalu panjang AB sama dengan panjang CD yaitu 30 cm. Nah, kemudian dari gambar yang ada kita buat pemisalan ya. Nah, misalkan bagian yang pertama adalah setengah lingkaran yang pertama. Nah, kita wakili dengan Romawi yang pertama. Kemudian Romawi yang kedua kita misalkan sebagai bidang daftar persegi panjang ABCD. Nah, kemudian
Romawi yang ketiga, setengah lingkaran yang ketiga. Nah, seperti apa persisnya? Nah, kita coba gambarkan di sini. Nah, ini. Jadi busur AD ini merupakan setengah lingkaran yang pertama. Kemudian daerah 2 ini atau Romawi yang kedua adalah bangun datar persegi panjang keseluruhannya, yaitu persegi panjang ABCD. Nah, kemudian daerah yang ketiga adalah setengah lingkaran yang ketiga, yang dibentuk oleh busur BC dan garis BC ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mencari luas daerah yang diarsir? Nah, sehingga luas daerah yang diarsirnya dapat kita cari dengan cara luas bangun datar persegi panjang ABCD atau luas daerah 2 ini dikurangi dengan luas 1 ditambah luas 3. Nah, persisnya seperti ini. Nah, luas daerah yang diarsir itu berarti luas 2 ya. Luas daerah 2 dikurangi dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah 3. Nah, luas daerah 1 ini dan luas daerah 3 ini. Kemudian kita mulai dari yang pertama mencari luas daerah yang kedua. Nah, luas daerah yang kedua. Berarti luas daerah yang kedua ini tadi adalah luas persegi panjang. Nah, karena persegi panjang, maka rumus yang kita gunakan untuk mencari luas daerah 2 ini adalah panjang kali lebar. Nah, yaitu panjang kali lebar. Nah, sehingga jadinya adalah panjang kita ganti dengan 30 cm dan lebarnya kita ganti dengan 20 cm. Sehingga jadinya 30 kali 20 sama dengan 600 cm kuadrat. Oke, bagian berikutnya kita mencari luas daerah 1. Nah, kita mencari luas daerah 1. Nah, berarti kalau kita mencari luas daerah 1, itu artinya kita mencari luas daerah setengah lingkaran. Nah, maka rumus yang kita gunakan juga adalah rumus luas lingkaran. Nah, jadi luas daerah 1 sama dengan setengah kali luas lingkaran. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus setengah kali seperempat pi d kuadrat. Pi kita ganti dengan 3,14 dan d-nya kita ganti dengan 20 cm. Sehingga bisa kita tulis menjadi 1/8 kali 3,14 dikali 20 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 1/8 kali 3,14 kali 400. Maka hasilnya adalah 3,14 dikali 50 itu tidak lain sama dengan 157 cm kuadrat. Nah, jadi luas daerah 1 atau luas daerah setengah lingkaran pada daerah 1 adalah 157 cm kuadrat. Kemudian kita cari luas daerah yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan lagi gambar, daerah 1 dan daerah 3 itu sama. Nah, sama, setengah lingkaran. Nah, ini pada keterangannya daerah 1 adalah setengah lingkaran dan daerah 3 adalah setengah lingkaran. Nah, karena daerah 1 dan daerah 3 sama, maka luas daerah 3 itu sama dengan luas daerah yang pertama. Sehingga luas daerah 3 tidak lain juga sama dengan 157 cm kuadrat. Oke, karena
luas daerah 2 sudah diketahui, luas daerah 1 dan luas daerah 3 sudah diketahui, maka untuk mencari luas daerah yang diarsirnya sangat mudah sekali. Persisnya seperti ini. Jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas daerah 2 dikurangi luas daerah 1 ditambah luas daerah 3. Nah, luas daerah 2-nya kita ganti dengan 600 cm kuadrat dikurangi 157 cm kuadrat ditambah 157 cm kuadrat. Sehingga hasilnya 600 cm kuadrat dikurang 314 cm kuadrat. Luas daerah yang diarsir sama dengan 286 cm kuadrat.